Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu buat semuanya. Harapan semua senantiasa sehat dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke Mbak, kali ini kita saya akan coba berbagi info seputar otomotif Mbak ya. Kali ini yang saya bahas yaitu pompa bensin Daihatsu Taruna Mbak. Oke Mbak, singkat cerita kalau tidak salah 3 atau 4 tahun yang lalu Mbak ya, 3 atau 4 tahun yang lalu, yaitu kendaraan saya itu mengalami masalah Mbak. Mohon maaf Mbak, ada tamu tadi ya. Jadi begini, 3-4 tahun yang lalu kendaraan saya itu mengalami masalah di bagian pompa bensin. Saya sudah menganalisa semua, baik jalur-jalurnya sudah saya analisa, tidak ada mengalami masalah ya. Dan saya pernah mendatangi 4 atau 5 bengkel Mbak ya. Kalau tidak salah 4 atau 5 bengkel, beliau pun angkat tangan. Dan ada salah satu bengkel Mbak ya, beliau menyanggupi, dan setelah saya tanya beliau, rupanya harus dikirim dengan biaya kalau tidak salah lalu itu 3,5 juta atau berapa saya lupa. Dan waktu itu saya cari info harga Eju itu sekitar 7 juta Mbak, kalau tidak salah dulu tuh harga Eju 7 juta, yang baru, yang bekasnya mungkin 5-6 juta kalau tidak salah, atau 4 juta saya lupa. Oke Mbak, setelah terakhir saya mendatangi bengkel itu, saya berinisiatif untuk mencari masalahnya sendiri, karena terus terang pada waktu itu saya baru pertama kali bongkar Eju ya, dan saya memberanikan diri. Dan kalaupun nanti rusak, saya pikir nanti saya ganti, saya belikan yang second. Pada saat itu singkat cerita masih bisa difungsikan mobil Mbak. Untuk pompa bensin itu bisa jalan, tetapi Mbak ya, harus dijamper langsung, kan tidak asik lah Mbak ya, kira-kira kan seperti itu. Dan di sini saya mencari tahu jalurnya, rupanya memang masalahnya ada pada Eju, karena pernah saya cek di bengkel yang saya pakai untuk mengecek itu, beliau sudah melakukan scan pakai alat yang itu Mbak, deteksi itu Mbak ya, dan tidak mendeteksi untuk kerusakan. Untuk kerusakan itu tidak terdeteksi ya, untuk kerusakannya itu tidak terdeteksi. Dan setelah saya mengukur jalur, rupanya memang Eju bermasalah. Permasalahannya di mana? Di sini sengaja saya bagikan untuk cara mengatasinya ya, supaya ke depan kalau sahabat dan Mbak semua mengalami masalah seperti saya bisa mengatasi sendiri dengan biaya yang relatif murah tentunya. Dan sebelum itu Mbak ya, khusus buat sahabat dan Mbak semua yang mau berlangganan dengan video-video terbaru gratis dari saya, silahkan di subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Tidak usah di like Mbak ya, tidak usah di like, cukup subscribe dan nyalakan tombol lonceng. Dengan tujuan apa? Supaya nanti kalau ada video-video terbaru dari saya muncul notifikasinya Mbak, kira-kira seperti itu. Singkat cerita begini Mbak, permasalahannya ada pada setelah mengukur jalur Mbak ya. Setelah saya melakukan pengukuran jalur, rupanya masalah ada pada jalur, ada transistor yang bermasalah, tepatnya di sini. Ini transistor yang di sini Mbak ya, yang di sini itu bermasalah. Kalau ini yang sebelahnya ini kalau tidak salah untuk AC Mbak ya, kalau tidak salah lari ke AC. Dan yang sebelahnya sini itu saya cabut Mbak. Ini saya tempel di sini ya, saya cabut. Setelah saya cabut, saya mencari-cari transistor Mbak, saya mendapatkan transistor yang cocok ya, setelah membeli beberapa. Karena begini, untuk komponen ini
saya cari di toko sini tidak ada, online pun kayaknya waktu itu saya cari online tidak saya dapatkan, dan saya berinisiatif mencari pengganti walaupun berbeda ya, dan saya mendapatkan karena kan kalau tidak salah ingat itu Mbah, harganya 950 atau berapa saya lupa untuk transistornya. Dan setelah saya beberapa kali mengganti, saya mendapatkan yang cocok dengan memasang. Bukan seperti ini Mbak ya, masangnya nanti bukan seperti ini, tapi saya pasang ini kan begini Mbak, ini kan begini transistornya dipasang, bukan seperti ini, tapi masangnya terbalik seperti ini, masangnya terbalik, saya pasang terbalik, dan setelah saya cek bisa berjalan. Setelah melakukan 2 kali uji coba, yang ketiga kali kalau tidak 2 kali saya lupa Mbah, intinya sukses, dan saya pakai sampai sekarang. Transistor itu tidak mati, kira-kira seperti itu Mbak. Nanti Pak nanti kode transistornya saya sebutkan Mbak ya. Pemasangannya dibalik Mbak, karena waktu itu begini Mbak, tes dan cocok begitu loh, karena saya bingung tidak menemukan kodenya. Setelah saya pasang posisi terbalik, sukses, dan alhamdulillah yang tadinya saya mengiyakan dengan harga perbaikan 3,5 juta, saya untung begitu loh. Karena apa? Tidak sedikit Mbak, uang 3,5 juta itu tidak sedikit ya. 3,5 juta itu tidak sedikit, karena saya posisikan di pelosok Mbak. Dan singkat cerita, waktu saya pasang Mbak, waktu saya pasang di sini, rupanya setelah saya pasang Mbak, setelah saya pasang begini, setelah saya pasang seperti ini dan saya pasang seperti ini, mobil tidak bisa dinyalakan Mbak. Nah, rupanya nyangkut. Jadi di sini ini ruangnya sangat sempit sekali. Ruangnya ini sangat sempit sekali ya. Ruangnya ini sangat sempit sekali. Nah, ruangnya ini sangat sempit sekali Mbak. Ruangnya ini sangat sempit sekali, yang mana akan mentok ke sini untuk komponen itu. Jadi caranya bagaimana? Caranya saya pasang bukan di sini. Saya ulangi Mbak ya, untuk transistor yang komponennya diganti di sebelah sini. Ini kalau tidak salah untuk AC ya. Yang sebelah sini itu saya lepas dengan mencari jalur, tapi dipasang terbalik Mbak ya, dipasang terbalik, dan saya pasang di sini. Ini jalurnya ngambil dari sini Mbak, karena ini kan tembus Mbak, nah, kan tembus Mbak toh, akan itu kan tembus, nah itu Mbak toh, kan tembus. Jadi saya dari situ mengambil jalurnya ya seperti ini, kira-kira seperti ini transistornya. Tuh, sebentar Mbak ya, untuk kode transistornya saya buka dulu. Untuk transistor yang saya pakai
kodenya mungkin nanti sahabat yang mau Mbak Esma mau ganti. Mana tadi Mbak ya? Yaitu dengan kode bisa di pause Mbak ya, nanti bisa di pause ya, itu Mbak ya, C2655 C2655 Mbak ya, C2655. Kodenya seperti ini, tapi masangnya itu begini Mbak, masangnya itu seperti ini. Nanti masangnya nanti bukan, kan besar ini Mbak loh, besar loh Mbak, tinggi loh, jadi kalau dipasang nyangkut. Walaupun saya tidurkan begini Mbak, saya tidurkan begini nyangkut Mbak, saya sudah tes, saya tidurkan nyangkut. Jadi pasangnya nanti bukan begini, bukan seperti begini ya, tapi begini. Tunggu dulu Mbak, saya supaya jelas. Ini saya bagikan Mbak ya, pasangnya nanti begini, pasangnya dibalik begini, bukan begini Mbak, pasangnya bukan begini. Kira-kira seperti itu Mbak ya untuk pasangnya Mbak ya. Mbak, untuk kasus ini barangkali ada yang ragu ya, barangkali ada yang ragu begini. Dan untuk kasus ini barangkali sahabat dan Mbak semua mungkin divonis salah satu bengkel suruh ganti ecu. Untuk harga ecu sendiri kan lumayan mahal Mbak. Untuk harga ecu sendiri kan lumayan mahal. Ini saya lalu beli 3 Mbak, tapi tidak tahu taruh di mana, saya lupa ya. Sudah 3 tahun yang lalu ya, saya lupa. Jadi ke depan buat sahabat dan Mbak semua, apabila menemui kasus pompa bensin tidak menyala ya, mungkin apa yang di pikiran sampean, mungkin pompa bensin rusak, mungkin sudah kontak, anggaplah mungkin sudah ganti pompa bensin, sudah periksa jalur semua, tapi tetap tidak menyala, dan dengan solusi jumper menyala, bisa dipastikan jalur ini yang komponen ini yang bermasalah Mbak, kira-kira seperti itu. Kayaknya sedikit bocoran Mbak ya, mungkin di video sebelumnya sudah sih, tapi saya cakupkan di sini ya. Untuk 2 ini jalur, untuk 2 ini yaitu pengapian Mbak ya, untuk pengapian. Kodenya ini ya, kodenya ini. Saya coba, kebetulan stok ada ini. Kode untuk pengapian, kode IC-nya, kode transistornya C945. C945. Coba kita lihat di sini. C945 Mbak ya, murah Mbak harganya. Oke Mbak, kayaknya sampai di situ dulu ya. Dan untuk yang 3, untuk yang 2 ini jalur injeksi, yang ini harus 12 volt ke coil. Kayaknya itu saja Mbak ya, kayaknya itu saja untuk tips kali ini. Bagi yang mungkin mau ikuti jalur ditanam di belakang ini Mbak ya, di sini Mbak ya, bisa di sini. Saya ambil jalur di sini, kan ini pasangnya kan seperti ini, jadi jalurnya di sini. Yang tengah dapat ini, dan yang pinggir sini, yang pinggir sebelah sana dapat R ini. Coba kita, kayaknya sampai di sini sudah paham Mbak ya, kira-kira seperti itu. Ini sementara saya pasang Mbak ya. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya.
Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.